Bab 89, Meninggalkan Kastil, 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Mungkin karena tidak biasa mengadakannya di Kastil Singa Hitam, upacara pendewasaan hati singa tahun ini sangat megah. Namun, selain itu tidak terlalu istimewa dan juga tidak memakan waktu lama. Meskipun berkat yang diberikan oleh para tetua semuanya diucapkan sedikit berbeda, isinya praktis sama. Jangan mempermalukan klan Lionheart, dan bertanggung jawab atas tindakan Anda sendiri. Dari ketiga bersaudara itu, Qian ditunjuk sebagai wakilnya. Ini karena Ewar tidak dapat hadir, dan juga karena Qian adalah yang paling dekat untuk mewarisi posisi patriark. Tanpa menyembunyikan emosinya yang memuncak, Qian meletakkan tangannya di dadanya dan bersumpah. Yujin dan Ciel berdiri selangkah di belakang Qian dan mengulangi kata-kata sumpah Qian bersamanya. Dan begitu saja, upacara pendewasaan selesai. Meskipun ada beberapa bulan tersisa sampai kita dewasa secara hukum, karena kita sudah memiliki upacara pendewasaan, Anda bisa mengatakan bahwa kita semua sudah dewasa, klaim Qian dengan anggukan percaya diri. Mereka sedang dalam perjalanan kembali ke benteng. Menempatkan tangannya di bahu Yujin, Qian membuat penawaran. Kalau begitu, haruskah kita pergi minum bersama, saudara? Kau benar-benar bajingan yang sok, Yujin mendengus dan menepis tangan Qian. Ekspresi Qian berubah menjadi cemberut, seolah menyangkal bahwa dia pernah menjadi orang yang sok, dan dia melanjutkan. Jadi, bagaimana? Bukankah ini pertama kalinya kita minum? Aku sudah minum sebelumnya, Yujin memberitahunya. Qian tersendat. Apa katamu? Kapan? Saat aku berada di Arot, Yujin menjelaskan. Mata Qian bergetar karena terkejut mendengar jawaban biasa ini. Pernah suatu saat, ketika Qian mengalami pubertas, Qian, seperti banyak anak laki-laki lainnya, mulai berpikir bahwa beberapa kebiasaan tidak sehat itu benar-benar keren. Qian yang berusia 15 tahun datang untuk mengagumi para ksatria pengembara yang muncul dalam banyak kisah. Para drifter yang baik kepada yang lemah, dan tanpa ampun kepada musuh mereka. Badas yang mengenakan jubah tua yang ceroboh, menikmati alkohol dan rokok, dan merenung dalam kesendirian mereka bahkan ketika mereka menerima cinta dari banyak wanita. Namun, satu-satunya wanita yang ditemukan di perkebunan utama adalah para pelayan. Bagi Qian, para pelayan ini pertama-tama dipandang sebagai tanggungan keluarganya, dan baru kemudian sebagai wanita. Ini berarti bahwa mereka tidak dapat diperlakukan sebagai objek kasih sayangnya. Karena itu, Qian telah menyerah pada cinta wanita, dan malah menugaskan pelayannya untuk membelikannya rokok dan alkohol. Jelas bahwa jika dia mencoba merokok dan minum di kamarnya, dia akan ditangkap oleh ibunya yang menakutkan itu dan benar-benar akan dimarahi. Karena para ksatria dan pelayan keluarga terkadang pergi merokok di belakang gudang, Qian merasa akan ada sedikit risiko tertangkap jika dia bersembunyi di gudang gimnasium. Di tengah ruangan berdebu, dia menyandarkan punggungnya ke dinding tua, dan mengisap sebatang rokok. Kemudian, alih-alih menuangkan whisky yang sangat keras ke dalam gelas, dia mencoba meneguk besar langsung dari botolnya. Tapi tepat sebelum dia bisa melakukannya, Yujin telah menendang pintu gudang dan melangkah masuk. Eguene terus memukuli Qian sampai rokok yang baru saja dia nyalakan akhirnya habis. Tapi bajingan sialan itu tidak hanya berhenti memukulinya, Yujin bahkan meraih telinga Qian dan menyeretnya ke ancila. Kemudian, Qian mulai dimarahi oleh ibunya juga. Kamu benar-benar berani menatap mataku. Meskipun kamu memarahiku karena mencoba minum sebelum aku menjadi dewasa. Ketika kamu benar-benar minum alkohol di Arot. Qian menggeram marah. Yujin mengangkat bahu. Bukannya aku pergi minum karena aku mau. Kamu bajingan. Qian mengutuk, bahunya naik turun saat dia berjuang untuk menahan amarahnya. Tentang uskup pembantu Christina itu, Ciel menyela mereka. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang dia. Yujin berbalik menghadapnya, apa yang kamu bicarakan tiba-tiba? Seperti saat kamu dan Lord Genos bertanding kemarin, dan hari ini juga di upacara pendewasaan, dia menatapmu dengan tatapan aneh, tuduh Ciel. Alih-alih Yujin, dia mungkin menatapku. Qian, yang baru saja dalam keadaan marah, mulai tersenyum cerah begitu pembicaraan beralih ke Christina. Bagaimanapun, aku adalah protagonis dari upacara pendewasaan hari ini. Adapun kalian berdua, ya, Anda hanya karakter pendukung yang dimaksudkan untuk menopang saya. Apakah Anda tidak setuju? Lagi pula akulah yang mengucapkan sumpah, dan aku juga yang berdiri di depan. Saudaraku, bisakah kamu diam sebentar? Alis Ciel berkerut karena dia harus menghindari menatapnya, tetapi senyum Qian tetap tidak tergerak. Menepuk-nepuk bagian depan setelan jasnya yang rapi, Qian melanjutkan berbicara, meskipun saya sudah memperhatikan ini ketika kami pertama kali bertemu, Uskup Auxiliary Christina benar-benar cantik. Mungkin karena dia kandidat Saint, tapi meskipun sulit untuk dijelaskan, ada aura kesucian yang sepertinya mengalir darinya. Christina tidak mengungkapkan bahwa dia telah menjadi orang suci sepenuhnya bagi orang lain. Demikian juga, dia juga tidak mengungkapkan fakta bahwa Yujin telah dipilih sebagai pahlawan, atau bahwa dia dan Christina akan pergi ke hutan hujan samar. Gillette dan Doines juga tidak mengungkapkan fakta ini ke publik. Karena itu, masalah ini terlalu penting untuk dianggap enteng, jadi semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Apakah kamu tidak merasakannya juga? Uskup pembantu Christina itu, dia sangat memperhatikanmu sehingga rasanya aneh. Saat dia menanyakan ini, Ciel melirik tinju Yujin. Christina bukan satu-satunya yang bertingkah aneh.
Baru 2 hari yang lalu, tinjunya berdarah deras, meski saat ini tidak ada satu luka pun yang tersisa. Ciel masih bisa dengan jelas mengingat suasana sombong yang Yujin pancarkan saat itu. Kurasa dia hanya menyukaiku, jawab Yujin, ekspresinya menunjukkan betapa dia tidak peduli. Qian menertawakan kata-kata ini seolah-olah dia menganggapnya konyol, tapi Ciel tidak bisa melupakannya dengan ceria seperti Qian. Dia memiringkan kepalanya ke samping dan menatap Yujin. Kurasa kamu bersenang-senang selama pertemuan rahasiamu dengannya. Apakah lelukonmu benar-benar perlu terdengar begitu sarkastis? Yujin membalas. Jadi, saya dengar Anda akan kembali ke rumah utama besok. Apakah ada alasan mengapa Anda ingin kembali begitu cepat? Qian telah mengatakan bahwa dia akan tinggal di kastil sampai tahun depan, jadi mengapa kamu tidak tinggal di sini juga dan mengikuti pelatihan gilamu itu? Ciel menyarankan. Qian dengan mengagumkan memutuskan untuk tinggal di kastil Singa Hitam untuk beberapa pelatihan. Dia telah membuat keputusan ini karena pertempuran antara Yujin dan Genos. Meskipun ksatria dari keluarga utama sangat baik, memang benar bahwa mereka akan ditemukan kurang jika dibandingkan dengan kapten dari ksatria Singa Hitam. Karena itu, Qian telah memutuskan untuk tinggal di kastil Singa Hitam selama beberapa bulan ke depan dan menerima pengawasan dari para kapten. Giled sepenuhnya mendukung keputusan putranya, Kapten Ksatria Singa Hitam tentu saja sudah setuju, dan bahkan sesepuh dewan bersedia memberikan bimbingan mereka kepada Qian, kandidat yang paling mungkin untuk menjadi patriark berikutnya. Menurut pendapat Ciel, dalam keadaan seperti itu, tidak ada alasan bagi Yujin untuk tidak tinggal di kastil. Bukankah ini pria yang terobsesi dengan pelatihan sejak mereka pertama kali bertemu di perkebunan utama? Kebetulan Knights of the Black Lion juga menghitung banyak penyihir berpangkat tinggi di antara anggotanya, dan bahkan ada kapten yang pandai menggunakan berbagai senjata dan teknik. Tetapi bahkan dengan semua itu, Yujin telah memutuskan untuk tidak tinggal di kastil. Hanya kakaknya, yang telah bersamanya sejak mereka lahir, yang akan tinggal di kastil bersamanya. Ciel sangat kecewa dengan fakta ini. Selain itu, mereka mengatakan bahwa uskup pembantu Christina juga akan pergi pada hari yang sama ketika Anda pergi. Ciel dengan tajam mengangkat masalah lain. Kami kebetulan akan pergi pada waktu yang sama. Jika kita pergi secara terpisah, itu berarti kita harus menghangatkan gerbang warp 2 kali. Sejak kapan kamu peduli dengan hal seperti itu? Tanya Ciel. Yujin kembali dengan pertanyaannya sendiri. Kenapa kau begitu curiga? Bahkan tidak ada alasan untuk kecurigaanmu. Kudengar kau akan melakukan perjalanan setelah kembali ke rumah utama. Kemana kamu pergi? Ciel mengubah topik pembicaraan. Saya belum benar-benar memutuskan tujuan, saya hanya ingin keluar dan melihat dunia, klaim Yujin. Bersama dengan uskup pembantu Christina, Ciel cerdas sejak dia masih muda dan sudah menyadari ada sesuatu yang terjadi. Sambil menatap Yujin dengan saksama, dia melanjutkan, setelah kalian semua kembali dari makam, ayah dan ketua dewan telah menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan. Dan begitulah, untukmu juga. Saya tidak dapat melihat bagaimana hal itu dapat dihubungkan dengan saya yang seharusnya melakukan perjalanan dengan uskup auxiliar Christina, Yujin menanggapi dengan mengelak. Betul sekali, Lady Christina bukan orang yang bebas, jadi mengapa dia bepergian dengannya? Qian segera setuju dengan kata-kata Yujin dan menatap Ciel dengan ragu. Adik perempuan, Anda hanya harus jujur. Kamu benar-benar ingin Yujin dan aku tinggal di kastil bersamamu, kan? Saudaraku, tolong, diamlah sebentar, Ciel memohon dengan putus asa. Qian menoleh ke Yujin. Karena dia sudah mengatakan begitu banyak. Tidak bisakah kamu tinggal bersama kami? Anda masih bisa melanjutkan perjalanan nanti. Petik 2. Pada akhirnya, intinya adalah Qian juga ingin Yujin tinggal di kastil bersama mereka. Meskipun dia dengan bersemangat membaca dan menghafal buku yang dia terima dari Yujin, dia masih belum sepenuhnya memahami intinya. Karena itu, Qian ingin terus belajar lebih banyak dari Yujin. Meskipun akan menjadi pengalaman berharga untuk menerima nasihat dari sesepuh yang ketat dan berpengalaman, serta bimbingan dari kapten yang telah melalui neraka dan air yang tinggi, Qian masih ingin dibimbing dalam pelatihan ini oleh saudaranya sendiri jika memang ada. Mungkin. Belum lama sejak dia kembali, jadi mengapa dia berpikir untuk pergi lagi? Qian berpikir dalam hati dengan perasaan terluka. Kembali setelah 3 tahun penuh, hanya untuk meninggalkan mereka lagi. Setelah saudara kembarnya Ciel juga pergi ke kastil Singa Hitam, satu-satunya yang ditinggalkan di perkebunan utama adalah Qian. Meskipun dia seharusnya memiliki banyak saudara kandung, dia adalah satu-satunya yang masih tinggal di perkebunan yang luas itu. Tentu saja, Qian begitu sibuk dan terlibat dalam pelatihannya selama waktu itu sehingga dia bahkan tidak punya waktu luang untuk merasa kesepian, tetapi jika memungkinkan, dia masih ingin bersama saudara-saudaranya. Anak nakal yang lucu. Yujin menyeringai dan menepuk bahu Qian. Ciel terampil menyembunyikan ekspresi wajahnya. Namun, saudara kembarnya, Qian, tidak dapat melakukan hal yang sama. Baik, ayo minum bersama sebagai saudara, usul Yujin. Aku juga akan minum denganmu, desak Ciel. Bagaimana dengan tugasmu? Yujin bertanya. Aku tidak dijadwalkan untuk apapun hari ini, jadi tidak apa-apa. Setelah mengatakan ini, Ciel cemberut bibirnya. Jadi, apakah kamu benar-benar pergi? Ya, Yujin dengan mudah mengkonfirmasi. Begitu Yujin mengambil keputusan, dia jarang mengubahnya.
Seperti itulah dia di kehidupan sebelumnya, dan begitulah dia sekarang. Meskipun mungkin cukup menyenangkan untuk menghabiskan beberapa bulan di kastil, ada alasan mengapa dia harus pergi ke Samar. Alasan mengapa itu perlu diprioritaskan di atas segalanya. Dia perlu menemukan desa elf yang tersembunyi di suatu tempat di dalam hutan hujan yang luas itu. Adapun apakah dia benar-benar dapat menemukan Sienna di sana? Dia tidak yakin. Mungkin saja, dia mungkin sudah lama meninggal. Karena itu, dia perlu menemukan desa para elf sesegera mungkin. Jika dia berhasil sampai di sana, dia akan tahu persis seperti apa keadaan Sienna. Dia tidak tahu kemana Anise menghilang, dan itu juga yang terjadi pada Molon. Meskipun si bodoh itu masih terlihat 100 tahun yang lalu, dia tiba-tiba menyatakan bahwa dia akan pensiun dan menghilang. Keturunan Molon, keluarga kerajaan Ruher, sepenuhnya menghormati pensiunnya mantan raja mereka. Eugene mungkin dari klan Leonhardt, tetapi jika dia tiba-tiba pergi mencari mereka dan meminta mereka untuk memberitahunya di mana raja sebelumnya, tidak mungkin keluarga kerajaan Ruher akan mengabulkan permintaannya. Dari Akron, dia mengikuti jalan ini menuju ke Sienna. Dari kuburan Hamel hingga dedaunan pohon dunia. Sekarang dia perlu menemukan desa elf, di suatu tempat di hutan hujan Samar. Petik 2. Mau bagaimana lagi, Ciel mengakui, merasakan bahwa dia pasti tidak akan bisa mengubah pikiran Eugene. Dia menghela nafas panjang dan menggaruk kepalanya dengan frustrasi, lalu dia mengganti topik pembicaraan. Ini pertama kalinya kita akan minum bersama. Karena kamu akan pergi besok, mari kita juga memperingati akhir dari upacara pendewasaan kita. Jadi jika kita akan minum, maka setidaknya kita harus minum sesuatu yang baik. Sesuatu yang bagus. Cian mengulangi, matanya melebar mendengar kata-kata ini. Lady Charmaine menyimpan anggur yang sangat mahal di etalasenya. Menurut para ksatria dari divisi ketiga, tidak hanya harga anggur yang tinggi, tetapi juga sangat sulit untuk diperoleh, Ciel menjelaskan. Tidak mungkin Lady Charmaine memberi kita anggur yang begitu mahal, protes Cian. Jangan khawatir tentang itu, karena aku akan diam-diam menyelinap keluar, Ciel meyakinkannya. Kak, apakah itu benar-benar baik-baik saja? Cian bertanya tidak yakin. Tidak apa-apa, Ciel bersikeras. Karena Lady Charmaine bahkan tidak minum setetes pun anggur. Dia kadang-kadang meletakkannya di meja makan, tapi dia hanya menuangkan teh hitam yang warnanya sama dengan alkohol ke dalam gelasnya. Sepertinya dia orang yang cukup konsisten, gumam Eugene sambil mendengus geli. Kalau begitu, seharusnya tidak ada masalah selama kamu mengganti isi botol dengan anggur lain. Setelah semuanya selesai, mereka bertiga berkumpul di kamar Eugene di tengah malam. Ciel menceritakan kisah bagaimana dia masuk ke kamar Charmaine untuk mencuri anggur, sementara Cian mengagumi keberanian saudara perempuannya dan memberikan rasa antisipasi untuk minuman pertama dalam hidupnya. Konten iklan. Namun, kenyataan dari sesuatu seringkali lebih buruk dari apa yang telah Anda antisipasi. Cian yang berusia 19 tahun menemukan bahwa dia sebenarnya lebih menyukai rasa susu hangat daripada anggur pahit ini. Ini benar-benar anggur yang enak, Cian meremas, memasang fasad. Dia kemudian menatap Ciel, yang mengerutkan kening saat dia menyesap, dan dengan sinis berkata, ada apa dengan ekspresi itu? Mengapa orang bahkan suka minum sesuatu yang pahit seperti ini? Tanya Ciel. Tapi aku merasa ini lebih enak daripada minuman lainnya. Ciel, kamu tidak bisa menikmati rasa anggur ini karena kamu tumbuh begitu lancar, tanpa kesulitan, kata Cian Sok. Karena mereka dilahirkan sebagai anak kembar dan tumbuh bersama, kata-kata Cian jelas tidak masuk akal. Ciel kesal dengan keberanian kakaknya, tapi dia tidak menunjukkannya dan malah mengisi cangkir Cian sampai penuh. Seperti yang diharapkan, saudara benar-benar luar biasa. Dia memastikan untuk menyanjungnya. Seperti ini, Cian minum satu cangkir demi satu sampai akhirnya dia jatuh ke samping. Ciel, yang telah menjatuhkan Cian, sekarang beralih ke Eugene sebagai target berikutnya. Namun, tidak seperti Cian, Eugene cukup pandai minum. Rencananya untuk membuatnya mabuk dan menggali segala macam pemerasan gagal. Meskipun anggur yang dia bawa akhirnya habis, Eugene masih baik-baik saja. Kenapa kamu tidak mabuk? Ciel akhirnya bertanya. Aku memang merasa sedikit mabuk, Eugene mengakui. Ciel memanfaatkan kesempatannya. Apakah Anda pergi ke suatu tempat dengan uskup pembantu Christina itu? Aku sudah mengatakan bahwa kita tidak akan pergi bersama, jadi mengapa kamu terus menanyakan pertanyaan yang sama berulang kali? Eugene bertanya dengan putus asa ketika dia melemparkan Cian yang tergeletak ke tempat tidur dan mengantar Ciel keluar dari gudang. Sebelum dia pergi, Ciel berkata, sampai jumpa besok. Namun, Ciel tidak bisa keluar untuk mengantarnya pergi. Ini karena Charmaine, yang telah mendeteksi penyusupannya, menangkapnya dan menyeretnya untuk melakukan pelatihan 1 lawan 1 mulai pagi-pagi sekali. Christina, yang telah tiba di depan gerbang warp lebih awal dari Eugene, menatapnya dengan senyum tipis saat dia mendekat. Gillette sedang membicarakan sesuatu dengan Doines. Maaf merepotkanmu seperti ini. Eugene meminta maaf karena menjaga semua orang. Jangan berpikir seperti itu. Sebagai patriark, saya harus berada di sana dalam hal apapun untuk membuka brankas harta karun. Juga, saya ingin berada di sana untuk melihatnya secara langsung ketika Anda menarik pedang suci, kata Gillette, suaranya tulus. Mengikuti Great Vermont, tidak ada yang berhasil mendapatkan pengakuan pedang suci.
Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah secara langsung, Gillette tetap menganggap Eugene sebagai putranya. Karena itu, dia tidak bisa menahan perasaan rumit. Ini semua karena Edward. Meskipun dia tidak benar-benar ingin memikirkannya, Gillette harus mengakui bahwa perbedaan antara putra sulungnya, Edward, dan putra angkatnya, Eugene, terlalu kuat. Jarinya yang sakit, satu, adalah kelemahan Gillette sekaligus rasa malu terbesarnya. Gillette berusaha untuk tidak menunjukkan rasa kasihan apapun yang dia rasakan terhadap putra sulungnya di depan Eugene. Setelah membiarkan Eugene pergi dalam perjalanannya, Gillette bermaksud untuk kembali ke Kastil Singa Hitam. Beberapa bulan Qian akan tinggal di Kastil Singa Hitam juga akan menjadi ujian untuk melihat apakah dia layak untuk posisinya sebagai patriark klan berikutnya. Dewan Tetua tidak berniat memberikan Edward, yang telah menodai prestise keluarga, kesempatan seperti itu. Karena itu, Gillette memutuskan bahwa, selama beberapa bulan ke depan ini, dia akan terus-menerus mencoba membujuk Dewan Tetua. Dia tidak akan meminta mereka untuk melakukan apapun sehubungan dengan suksesi patriarkal, tentu saja. Gillette hanya berharap mereka mengizinkan Edward kembali ke keluarga utama. Setelah itu, Gillette ingin pergi ke wilayah Bosar untuk bertemu dengan Edward dan Tanis. Bahkan jika dia gagal meyakinkan Dewan Tetua, dia setidaknya ingin bertemu dengan istri dan putranya untuk menemukan pelepasan dari perasaan yang menyesakkan ini. Setelah melewati gerbang warp, mereka tiba kembali di perkebunan utama klan Leonhardt. Berkat telah menyampaikan kabar sebelumnya, hanya jumlah minimum pelayan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan sihir gerbang warp yang menunggu di depan mereka. Apakah kamu benar-benar tidak akan memberitahu Gerhard apapun? Gillette bertanya pada Eugene. Jika saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan pergi ke Samar, ayah saya akan memegang saya dan memohon saya untuk tidak pergi sambil menenggelamkan saya dengan air mata dan ingus, jelas Eugene. Dia pasti akan melakukan itu, Gillette mengangguk dengan seringai cerah. Tapi bukankah wajar bagi seorang ayah untuk mengkhawatirkan putranya? Apakah saya juga membuat Anda khawatir, Tuan Patriark? Eugene bertanya. Tentu saja, aku juga sangat mengkhawatirkanmu. Namun, keyakinan saya kepada Anda telah melampaui semua kekhawatiran saya, Gillette meyakinkannya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk tidak terjebak dalam sesuatu yang terlalu berisiko. Karena aku tidak akan pergi sendiri, kata Eugene sambil melirik ke belakang. Christina, yang mengikutinya dengan senyum tipis, sedikit mengangguk menanggapi tatapan Eugene. Saya juga akan melakukan yang terbaik untuk menjaga perjalanan Sir Eugene dari menjadi terlalu berbahaya. Aku tidak begitu tahu bagaimana keajaiban mengubah kue menjadi roti akan membantu dalam situasi berbahaya, kata Eugene sinis. Orang barbar Samar mungkin saja menyukai roti, kata Christina, senyumnya sedikit berubah. Eugene mengangkat bahu pada kata-kata ini dan melihat ke depan sekali lagi. Akhirnya, mereka tiba di depan gudang harta karun. Sudah 6 tahun sejak Eugene terakhir kali datang ke sini. Eugene menggosok kalung yang telah dia kenakan di lehernya selama ini saat dia melihat ke pintu gudang harta karun. Tapi bagaimanapun, tidak apa-apa bagi Lady Christina untuk masuk ke sana bersama kita. Eugene terlambat diperiksa. Gillette ragu-ragu, pada prinsipnya, itu dilarang, tapi... Bukankah aneh jika seorang Saint tidak hadir di tempat di mana pedang suci ditarik? Christina membantah, tidak punya niat untuk mundur. Sambil menekankan nama pedang, dia melanjutkan, tidak ada yang bisa menerima pengakuan pedang suci selama 300 tahun terakhir. Namun, jika Sir Eugene berhasil melakukannya hari ini, itu berarti bahwa Dewa Cahaya telah memberikan berkahnya untuk perjalanan Eugene, dan dia bahkan mungkin menyampaikan wahyu lain tentang perjalananmu. Aku bertanya karena aku benar-benar penasaran, tetapi apakah benar seorang pendeta dengan mudah menjual dewa mereka sebagai alasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan? Eugene bertanya. Tuan Eugene, apa sebenarnya yang Anda maksud dengan itu? Saya bersumpah pada kata-kata saya bahwa saya tidak pernah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, sumpah Christina. Pada akhirnya, diputuskan bahwa Christina juga akan menemani mereka ke dalam gudang harta karun. Seperti yang dilakukannya 6 tahun lalu, Gillette mengelus kenop pintu dengan jari-jarinya yang berlumuran darah. Keren. Ukiran yang diukir di pintu mulai menggeliat. Gudang harta karun dibuka. Hal pertama yang dilihat Eugene melalui pintu yang terbuka tampak persis sama seperti 6 tahun lalu, pedang emas bercahaya yang tertanam di tengah ruangan. Terpisah dari pencahayaan yang menerangi bagian dalam gudang harta karun, pedang itu memancarkan cahayanya sendiri. Ini adalah pedang suci. Ah, itu benar-benar pedang cahaya suci, Altair. Christina menghela nafas kekaguman saat dia mengatupkan kedua tangannya. Sudah lama sejak Eugene terakhir kali mendengar nama sebenarnya dari pedang suci. Christina memanggilnya. Nah, Tuan Eugene. Aku akan membahasnya nanti, kata Eugene sambil menoleh ke Gillette. Dia mungkin sudah meminta izin sebelumnya, tetapi bukankah tidak sopan jika dia berkeliaran di sekitar gudang harta karun sesukanya? Kamu tidak perlu memperhatikanku, kata Gillette sambil tersenyum masam. Saat itulah Eugene menyeringai dan mulai berjalan-jalan di sekitar gudang harta karun. Dia melihat Dragon Spear Harbos, Thunderbolt Pernoa, dan Devouring Sword Aspvel. Ketiga senjata ini berada di tempat yang sama seperti 6 tahun lalu. Selama kamu pandai menggunakannya, salah satu dari senjata ini bisa digunakan untuk menaklukkan suatu negara. Eugene kagum pada pemandangan itu.
Ini tidak berlebihan. Vermont mampu melepaskan badai dengan ayunan Winit, sebuah gunung menghilang setiap kali dia menembakkan Harbos 2, dan ketika dia menembak sesuatu dengan Pernoa, tanah itu sendiri runtuh. Meskipun Asvel tidak bisa membuat tontonan sebesar senjata lain ini, ia telah menunjukkan kekuatan sebenarnya ketika ia telah membelah mantra kelas Mega dari Demon Folk. Vermont, aku selalu mengira kau bajingan serakah yang memonopoli senjata seperti ini sendirian, renung Eugene. Kecuali pedang suci, sebagian besar senjata ini telah ditemukan selama perjalanan mereka. Pada saat itu, Hamel sangat kekurangan mana, terutama jika dibandingkan dengan anggota parti lainnya, jadi dia tidak bisa menangani senjata manapun yang menghabiskan banyak mana. Itu masih terjadi bahkan sekarang. Dragon Spear dan Thunderbolt keduanya mengkonsumsi terlalu banyak mana. Yah, mana saya akan terus meningkat mulai sekarang. Dan karena aku telah mempelajari sihir di atas itu, aku seharusnya tidak memiliki masalah menggunakan Asvel. 3. Sambil menyeringai, Eugene menyimpan senjata di dalam jubahnya. Kemudian, dia berjalan untuk berdiri di depan pedang suci. Itu hanya 6 tahun yang lalu ketika dia pertama kali mencoba menariknya dan gagal. Sebelum mengulurkan tangan untuk mengambilnya, Eugene menoleh ke Christina dan bertanya, apa yang terjadi jika saya tidak bisa menariknya? Tidak mungkin seperti itu. Sekarang setelah Tuhan menurunkan wahyunya yang mengizinkan ini, Sir Eugene akan dapat menarik pedang suci, tegas Christina dengan setia. Eugene dengan tulus berharap dia tidak akan bisa menghunus pedang ini. Dia masih belum bisa sepenuhnya mempercayai wahyu ilahi, dan dia juga tidak ingin menjadi pahlawan terpilih. Namun, saat Eugene memegang pedang di tangannya. Persetan. Meskipun dia tidak mengerahkan kekuatan apapun ke dalam genggamannya untuk menariknya keluar, Eugene secara naluriah tahu yang sebenarnya. 6 tahun yang lalu, pedang suci sepertinya tidak bergerak tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia keluarkan untuk menggerakkannya. Namun, sekarang sepertinya akan terlalu mudah untuk ditarik keluar. 1. Sakit jari adalah idiom Korea untuk seorang anak yang menyebabkan sakit orang tuanya. Itu berasal dari ungkapan, gigit salah satu dari 10 jari dan itu akan sama sakitnya. Frasa ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa semua anak, seperti semua jari Anda, sama berharganya bagi orang tua mereka. Dan bahkan jika salah satu jari menyebabkan tangan terasa sakit, itu tetap terhubung ke tangan dan tak tergantikan. Jadi, meskipun Gillette bangga dengan Eugene, dia masih sangat peduli dengan Eward, meskipun ada kesalahan Eward. 2. Tombak itu menembakkan sinar. 3. Ketika Asvel pertama kali muncul, disebutkan bahwa itu dapat digunakan untuk membelah mantra, tetapi hanya jika pengguna telah mempelajari sihir dan mengetahui titik lemah dari mantra tersebut.